Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvira akan mempresentasikan tentang peran bidan di pelayanan kesehatan primer termasuk kesehatan masyarakat dan lingkup praktek bidan. Pengertian bidan. Istilah bidan berasal dari kata widwan, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti cakap. Menurut Klinkert 1892, di samping itu terdapat istilah membidan yang artinya mengadakan sedekah bagi penolong persalinan yang minta diri setelah bayi berumur 40 hari. Sedangkan dalam bahasa Inggris, midwife berarti bidan. With woman as birth, the renewal of life continues through the age with woman. Maksudnya adalah pada saat mendampingi perempuan selama proses persalinan harus mempunyai rasa empati, keterbukaan, menumbuhkan rasa percaya, trust. Bidan harus mengetahui pikiran dan perasaan serta proses yang dialami ibu dan keluarganya. Sedangkan menurut WHO, bidan adalah seorang yang telah diakui secara reguler dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang telah diakui secara yuridis di mana ia ditempatkan dan telah mendapatkan kualifikasi serta terdaftar, disahkan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan. Pengertian pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera menurut Depkes RI 1998. Jenis-jenis pelayanan kebidanan. Layanan kebidanan primer atau mandiri merupakan asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Yang kedua, layanan kolaborasi merupakan asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien dengan tanggung jawab bersama semua pemberi layanan yang terlibat, misalnya bidan, dokter, atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Pada intinya bidan adalah anggota tim. Tugas mandiri bidan. 1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Kedua, memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan dengan melibatkan mereka sebagai klien. Membuat rencana tindak lanjut tindakan atau layanan bersama klien. Ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada klien selama kehamilan normal. Yang keempat, memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. Yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Yang kedelapan, memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause. Yang kesembilan, memberikan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Tugas kolaborasi. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien atau keluarga.
Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawatan yang memerlukan tindakan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga. Tugas rujukan bidan. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan penyulit tertentu dengan kegawatan dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kelima itu memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatan yang memerlukan konsultasi dan rujukan serta melibatkan klien atau keluarga. Lanjutan, selain itu sebagai pengelola bidan memiliki dua tugas, yaitu pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Yang kedua, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja. Yang ketiga, berpartisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan sektor lain melalui dukun bayi, kadar-kadar kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.